beberapa hari ini, mungkin beberapa minggu sudah. Beberapa minggu ini beli tidak membuat video karena memang memfokuskan untuk satu materi ini. Satu materi yang banyak sekali mengambil energi, di mana materi ini sendiri atau apa yang akan beli sampaikan pada video ini adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan sahabat di kolom komentar di video-video beli di YouTube. Jadi ada yang bertanya, "Beli, saya adalah pekebun kimia sintetis," yaitu pekebun yang terbiasa menggunakan pupuk maupun pestisida secara kimia sintetis. Nah, di sini apakah saya bisa beli menggunakan pupuk organik cair yang bisa menggantikan fungsi dari pupuk kimia sintetis? Kebetulan memang yang sering beliau pakai adalah pupuk Gandasil, utamanya Gandasil B. Pertanyaan ini menjadi tantangan bagi beli, dan terus terang ini cukup membuat beli cukup menjadi kepikiran, bahkan mungkin sedikit stres seperti itu, karena di sini bagaimana cara beli untuk bisa menemukan formula yang bisa menggandakan hasil panen dan dari bahan-bahan yang tidak susah. Jadi tanpa berlama-lama, inilah bagaimana beli membuat formulanya. Beli bagikan gratis untuk sahabat penggemar Bali Organic TV. Ini dia bahannya sahabat. Jadi sangat sederhana dan mudah didapat. Yang pertama, beli catat terlebih dahulu di sini. Ini beli mendemonstrasikan pembuatannya dengan skala yang lebih kecil. Tapi dalam catatan, beli akan membuat komposisi baku untuk 1 liter pupuk organik cair si pengganda hasil yang kita akan bahas di video kali ini. Pertama, siapkan 1 kg kacang tanah. 1 kg kacang tanah untuk pupuk organik cair sebanyak 1 liter. Yang kita demonstrasikan saat ini tidak sampai 1 liter, hanya beberapa mililiter saja. Jadi di sini beli hanya menggunakan sekitar 1 mangkuk kacang tanah, kemudian air. Nah, air yang kita gunakan adalah air hujan. Jadi untuk 1 kg kacang tanah kita gunakan 1 liter air hujan. Bisa juga menggunakan air dari kolam ikan. Kemudian ada terasi, seperti yang saya lihat, ada terasi. Ini sekitar kurang lebih 25 gram, paling sedikit. Jadi kalau menggunakan terasi merek ini, di mana per bungkusnya itu sekitar 5 gram, jadi gunakan 5 butir terasi seperti ini. Bila tidak, silahkan ditimbang saja sekitar 25 gram, paling sedikit. Lebih banyak tidak masalah. Kemudian ada 1 butir telur. Jadi kalau dari segi harga sahabat ya, kita akan hitung. Nah, kemudian dari segi kacang tanah, di tempat beli di warung itu dijual dengan harga sekitar 25 sampai 28.000 per kilo. Kemudian untuk air hujan itu sudah gratis. Kemudian untuk telur ini anggaplah 1.500 sampai dengan 2.000, menyesuaikan di setiap daerah. Kemudian ada terasi. Untuk terasi ini kalau di warung, tadi beli sempat nanya di warung, kalau di Ecer itu harganya Rp500 per 1 butir itu. Jadi kalau 5 kali 500, 2.500. Jadi silahkan dihitung ya, hasilnya kurang lebih sekitar 32.000 untuk menghasilkan 1 liter pupuk organik cair si pengganda hasil ala Bali Organic TV. Langsung saja beli tunjukkan bagaimana caranya. Nah, jadi ini ya, cukup separuh dari air yang akan kita gunakan, air hujan tentunya. Mengapa air hujan? Sudah beli jelaskan pada video-video bertahun-tahun lamanya di Bali Organic TV. Air hujan memang ketika kita membuat pupuk organik cair dalam wujud spray semprot, memang idealnya gunakan air hujan, karena air hujan adalah air yang paling ideal, yang paling mudah untuk bisa diterima oleh bagian permukaan dari daun maupun bunga yang akan kita semprot nantinya. Sekarang kita akan blender. Nah, di sini biasanya sahabat kalau blender itu pasti ada menu yang namanya ini pulse. Sebentar, kurang jelas. Maaf kameranya, ini kameranya sudah mulai bermasalah, jadi sudah mulai kurang jelas gambar dari kamera, tapi tidak masalah. Ditekan pulsnya itu sahabat ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi jangan menggunakan langsung di blender tanpa berhenti, berikan jeda. Jadi seperti itu, sehingga mata pisau tidak mudah menjadi panas. Nah, seperti itu sampai keluar. Nah, yang putih ini seperti susu. Persis seperti susu kedelai. Kalau sahabat membuat susu kedelai, maka seperti itulah kira-kira hasilnya nanti. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini seperti membuat santan. Kalau diparut keluar putih seperti santan kelapa ya sahabatnya. Kalau ini juga sama. Wujudnya nanti ketika kita peras akan seperti santan juga. Nah, jadi
kacang tanah sudah menjadi bubur seperti ini sahabat ya. Jangan disaring. Jadi kita akan gunakan bersama dengan ampasnya, karena ampasnya justru yang masih banyak mengandung zat yang kita butuhkan untuk membuat pupuk organik cair ini. Nah, kemudian air hujan, separuh dari air hujan yang kita gunakan. Jadi tuangkan ke dalam gelas ukur seperti ini. Bila tidak ada gelas ukur, silahkan gunakan gelas biasa. Yang pasti jangan gunakan gelas yang kita gunakan untuk minum. Usahakan memiliki gelas yang memang kita gunakan untuk membuat pupuk organik cair, sahabat ya. Kemudian terasi. Ambil terasinya. Nah, sekali lagi terasi untuk 1 kilo kacang tanah kita gunakan sekitar 25 gram. Karena ini tidak ada 1 kilo, jadi beli gunakan sekitar 2 bungkus terasi yang kita masukkan ke dalam sisa air hujan yang separuhnya sudah tadi kita gunakan. Nah, seperti itu. Kemudian dihancurkan. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan telurnya. 1 butir telur kita masukkan ke dalam air hujan yang sudah kita campurkan dengan terasi. Oke, setelah rata, pastikan rata sahabat ya. Dicampur dengan merata sampai semua bahan lumer dengan air hujan yang kita gunakan. Kemudian masukkan ke dalam ini, si bubur kacang yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi ini sebenarnya sangat sederhana metode pembuatannya. Kemudian diaduk. Nah, kemudian tahap selanjutnya, sahabat masukkan ke dalam plastik. Beli gunakan plastik ukuran 2 liter, 2 kg. Nah, jadi masukkan semua cairan ini ke dalam plastik. Mengapa beli menggunakan plastik? Nah, dalam video-video sebelumnya, ketika beli membuat bahan yang melibatkan telur, maka otomatis beli akan membuatnya dan menyimpannya di dalam wadah yang kedap seperti plastik ini. Karena apa? Karena bila kita menggunakan wadah yang tidak begitu tertutup, menggunakan toples atau lain sebagainya, maka aroma yang akan muncul itu sangat akan mengganggu mungkin lingkungan sekitar. Karena aromanya, terutama pada 1 minggu pertama, ini akan luar biasa. Jadi sahabat bisa membuatnya dan bisa membuktikannya bila kita ingin menggunakan plastik. Tapi untuk amannya gunakan saja plastik. Nah, ini pentingnya kita memiliki gelas ukur sahabat ya. Fungsinya adalah ketika kita memasukkan ke dalam plastik, jadi sangat mudah untuk memasukkannya karena sudah ada mulutnya. Itu seperti paruh burung. Nah, jadi inilah cairan kental yang akan menjadi pupuk yang luar biasa. Bahkan beli bisa katakan hasilnya nanti bisa memberikan hasil yang maksimal, tidak kalah dengan pupuk kimia sintetis si pengganda hasil. Jadi inilah larutan santan kacang tanah yang manfaatnya luar biasa. Jadi langkah selanjutnya kita tinggal seperti ini akan menghasilkan gas sahabat. Jadi nanti akan plastik ini akan menggembung seperti itu. Kemudian bila plastiknya sudah menggembung, jangan sampai pecah. Itu sebabnya beli tekankan di sini jangan mengikatnya dengan benar-benar erat. Jadi ikatnya sekedar saja. Nanti ketika menggembung sahabat bisa longgarkan ikatannya, maka udara akan keluar. Ini bisa digunakan sejak 3 hari pertama sejak kita bikin. Jadi bikinnya hari ini, maka 3 hari sejak sekarang sudah bisa sahabat gunakan. Nanti lama-kelamaan warnanya akan berubah sahabat ya. Dan beli selalu menggunakan wadah seperti ini. Bila menggunakan plastik, kita taruh di wadah seperti ini karena akan lebih aman lagi. Nah, sini beli punya tupperware khusus yang memang beli gunakan untuk membuat pupuk-pupuk organik cair seperti pupuk dari lumut dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti ini sahabat ya. Nah, untuk penyimpanannya ini sangat menarik. Saking menariknya sampai berminggu-minggu beli tidak bikin video karena direpotkan oleh hal seperti ini. Bagaimana cara penyimpanan yang baik untuk pupuk organik cair seperti ini.
Yang pertama, yang terbaik, yang dari pengalaman yang didapatkan, yang terbaik adalah 2-3 hari pertama. 3 hari pertama jangan biarkan cairan ini terkena sinar matahari secara langsung. Jadi simpan di ruangan yang relatif gelap. Nah, kemudian setelah 3 hari, sahabat bisa kenalkan pada sinar matahari. Jadi kenalkan pada sinar matahari kurang lebih sekitar 2-3 jam setiap harinya. Oke. Kemudian setelah 1 minggu, warnanya akan berubah kecoklatan sedikit rona merah tua seperti itu, sahabat ya. Tapi ini bukan PSB. Ini sangat-sangat berbeda dengan PSB. Tapi warnanya memang mengalami perubahan. Bagaimana bila warnanya tidak berubah? Tidak masalah. Tapi dari kasus yang beliau dapatkan adalah warna mulai berubah coklat, kemudian muncul seperti rona-rona merah tua seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, 3 hari pertama simpan di ruangan yang gelap, kemudian setelah 3 hari keluarkan dan kenalkan pada sinar matahari 2-3 jam sehari. Setelah terjadi perubahan warna maupun tidak terjadi perubahan warna setelah 1 minggu, sahabat bisa gunakan dengan menggunakan sendok makan seperti ini. Jadi ambil 3-4 sendok makan seperti ini, kurang lebih sekitar 20 ml untuk 1 tangki ukuran 16 liter. Nah, untuk 1 kilogram dari kacang tanah yang kita buat menjadi larutan seperti ini akan menghasilkan sekitar 35 tangki. Dan 35 tangki itu cukup untuk menyemprot lahan sekitar 1 hektar. Nah, jadi 30.000 bisa untuk kita gunakan menyemprot lahan di fase generatif, menjelang generatif maupun sudah mulai tumbuh bulir maupun bakal bunga bila itu tanaman buah. Maka beli bisa katakan 30.000 untuk mengcover lahan secara organik seluas 1 hektar itu sangat murah untuk ukuran pertanian yang ramah lingkungan. Jadi jangan hanya melihat harga, tapi lihat juga efeknya secara jangka panjang. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk mempraktekkan, karena dengan mempraktekkan sahabat bisa membuktikan sendiri apakah video ini benar-benar seperti apa yang beli katakan dan nyatakan, sehingga ambil kesimpulan kemudian sebarluaskan ke teman-teman yang saat ini masih berjuang untuk bisa panen maksimal di pertanian secara organik. Sampai jumpa lagi di video beli berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.